Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Seorang pengemis tua tak dikenal tiba-tiba datang ke pegunungan Cheng Hoangsa dan gerak-geriknya mencurigakan. Siapakah pengemis itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Beberapa menit kemudian, setelah kakek aneh ini lewat, tampak berkelebat bayangan orang. Juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 12 orang laki-laki dari usia 30 sampai 40 tahun dan seorang wanita berusia 25 tahun. Berwajah manis dan bertubuh bagus dengan pinggang ramping. 12 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah dan pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat. Sedangkan gerakan mereka yang ringan, cekatan, membuktikan bahwa mereka bukan sembarangan orang kangkau, melainkan rombongan orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah, karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Capsa Sin Hiap atau 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari Partai Besai Bung Topai. Tahan dulu para suheng. Tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya. Kemudian dia menuding ke bawah dan berkata, "Lihat ini." 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi yang jaraknya teratur, dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. "Siapa lagi kalau bukan dia?" kata gadis itu dengan alis berkerut. "Tenaga tusukan tongkat yang hebat," kata seorang. "Dan jejak kakinya tidak tampak. Tak salah lagi, Pat Yiu Kayong atau Raja Pengemis Berlangan 8 tentu telah lewat di sini dan baru saja. Ayo, cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita memasuki hutan seribu bunga," kata orang tertua di antara mereka. Seorang berusia 40 tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini merasa yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu terbuat oleh tongkat Pat Yiu Kayong, maka 13 orang tokoh Bu Tong Pai itu mencabut senjata masing-masing dan tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan. Ketika 13 orang itu mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat melakukan pengejaran ke depan ke arah jejak berlubang itu, tak lama kemudian terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang itu memperlambat larinya dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomel lirih. Dasar manusia iblis, selama hidupnya mengejar kesenangan dan demi kesenangan, dia tidak segan melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Semua terhadap orang seperti dia, kita harus berhati-hati. Semenjak dahulu, Bu Tong Pai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Kang Au yang manapun juga, tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah nanti kita bertanya dia secara baik-baik, dan kalau tidak terpaksa sekali, lebih baik kita menghindarkan pertempuran, kata Tua Su Heng atau kakak seperguruan tertua. Semua sutenya mengangguk, dan tetapi semuanya mengomel. Siapakah yang takut kepadanya? Dia melintangkan pedangnya. Memang, nona yang bernama The Kuat Lin ini terkenal berhati dan pemberani dan memang ilmu. Pedangnya hebat, maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Capsa Sin Hiap yang terkenal di dunia Kang Au.
Sumoy, kita harus mentaati perintah suhu agar tidak membuat Bung Tongpai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain, baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini, serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya, dan bahwa Tua Sung Heng ini selain paling lihai, juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka. Wat Lin mengangguk. Biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap jerih yang diperlihatkan para suhengnya. Cap Sa Sin Siap mempunyai nama besar di dunia Kang Au. Disegani kawan, ditakuti lawan. Masa sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar? Suara nyanyian itu makin keras, tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, 13 orang pendekar Pu Tongpai itu dan dapat menyusul dan berkelebatlah tubuh mereka dari kanan, kiri, dan atas. Tahu-tahu mereka telah berdiri menghadap di depan kakek pengemis dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang. Dan ketika pandangan matanya bertemu dengan wajah Wat Lin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandaian? Aku seorang pengemis, tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Bagaimana kelanjutan pertemuan menegangkan pengemis tua Pat Yiu Kai Ong dan 13 tokoh Bung Tongpai? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.